Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Hia, kelas R4G dengan NPM 202043502367. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi basis data. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi: meminimalisir redundansi, memudahkan identifikasi entitas, mengefisienkan update, menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan data disengaja atau tidak disengaja, mencegah terjadinya anomali. Proses normalisasi: data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Anomali pada tabel tidak normal. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping tidak diharapkan. Misalnya ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Bila ada anomali, maka relasi harus dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Macam-macam anomali. Anomali pada saat penyisipan data atau insert, anomali pada saat pengubahan data atau update, anomali pada saat menghapus data atau delete. Anomali insert, kesalahan yang terjadi pada saat proses penyisipan rekor baru. Di sini saya ada contoh. Misalnya saya ingin menambahkan nilai C pada kolom kode. Jika saya ingin menambahkan nilai C pada kolom kode, saya harus mendefinisikan nilai kolom-kolom yang lain seperti nama, NPM, matkul, SKS, dan nilai. Jadi tanpa saya mengisi nilai pada kolom lain, saya tidak dapat menyisipkan kode C pada kolom kode. Baik, itu adalah anomali insert. Kemudian anomali update, kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Contohnya di sini saya ingin mengubah nama Rizky menjadi Jamil. Pada saat saya ingin mengubah nilai Rizky menjadi Jamil, semua baris yang memiliki nilai Rizky akan menjadi Jamil. Padahal pada kenyataannya saya hanya ingin mengubah nilai yang baris ke-1 dan ke-2 yang mana NPM-nya 1. Baris 1 dan 2 dengan baris 3 itu berbeda orang ya, walaupun namanya sama, NPM-nya berbeda. Baik, ini adalah anomali update. Selanjutnya ada anomali delete, kesalahan yang terjadi pada saat proses penghapusan record atau tuple. Contohnya, saya ingin menghapus kode MTK. Jika saya ingin menghapus kode MTK di sini, kolom yang lain dalam satu baris dengan MTK akan terhapus. Semuanya akan terhapus, mulai dari NPM, nama Rizky, kode C, SKS, dan nilai semuanya terhapus. Padahal saya hanya ingin menghapus MTK pada kolom matkul, tapi berakibat penghapusan data pada kolom-kolom lain. Ya, ini dapat kita katakan anomali delete. Baik, kemudian ada syarat tabel dapat dikatakan normal. Syarat yang pertama yaitu jika ada dekomposisi atau pengurangan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman, lossless join decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Kemudian yang terakhir, tidak melanggar Boy's Code Normal Form atau BCNF. Jika tidak bisa, maka minimal tidak melanggar bentuk normalisasi ketiganya. Baik, kemudian ada lossless join decomposition. Lossless join decomposition adalah ketika kita memecah tabel menjadi 2, maka ketika kita gabungkan kembali hasilnya akan sama dengan tabel semula. Baik, di sini ada tabel asal ya, dengan kolom NIM, nama, kode, matkul, SKS, dan nilai. Saya ingin memecah tabel ini menjadi 2 bagian dengan penghubung NIM. Baik, tabel yang pertama yaitu ini di sini. Tapi syaratnya adalah kolom dengan baris yang sama akan dihapuskan, dikurangi sampai tinggal 1. Contohnya di sini ada pada baris pertama ada Aji dengan NIM 1, pada baris 2 juga ada Aji dengan NIM 1. Baris 2 saya hapus, begitupun dengan baris 4 di sini.
karena nilainya sama dengan baris yang di atas. Hasilnya menjadi tabel yang lebih kecil ini, dan tabel yang sebelahnya yaitu tabel yang ini ya, NIM dengan keseluruhan ini, kode matkul SKS nilai penghubungnya nih. Caranya yaitu kita sambungkan kembali, dan jika hasilnya sama dengan tabel semula, tabel ini, maka itu dikatakan aman atau tabelnya normal. Di sini NIM 1 ketemu dengan 1, NIM 2 ketemu 2, begitupun dengan 2. NIM 2 ketemu dengan NIM 2, ketemu dengan NIM 2, NIM 3 juga. Hasilnya seperti ini. Ini yang biru ini NIM 1, NIM 1, NIM 2 juga pas, NIM 3. Seperti yang dapat kita lihat, tabel awal yang ini sama dengan tabel hasil ini ya. Nah, ini tabelnya normal atau lossless joint decomposition. Selanjutnya ada lawannya, yaitu lossy joint decomposition. Ketika kita memecah tabel menjadi 2, maka ketika digabungkan kembali hasilnya akan berbeda dengan tabel semula. Tabelnya sama, tabel asalnya, cuman yang berbeda adalah penghubungnya. Di sini saya menggunakan penghubung nama. Ini nama, penghubungnya adalah nama. Seperti sebelumnya, nama ketemu dengan nama. Jadi Aji ketemu dengan Aji, ketemu dengan Aji, ketemu dengan Aji. Begitupun dengan Rana dan Aji selanjutnya. Baik, hasilnya adalah ini. Seperti yang kita lihat, 3 Aji yang pertama dari sini tadi 3. Rana juga nanti 2 kali ke bawah sini, dan seterusnya. Dapat kita lihat bahwa tabelnya berbeda ya. Ini kita katakan adalah lossy joint decomposition, atau hasilnya berbeda dengan tabel awalnya. Jadi tabel ini tidak normal. Baik, syarat yang kedua yaitu dependency preservation. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Suatu atribut Y mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Baik, di sini saya ada beberapa ketergantungan ya. Yang pertama itu NIM dengan nama. Apakah nama bergantung secara fungsional kepada NIM? Benar ya. Nama ini bergantung dengan NIM, yang mana NIM 1 namanya Aji, dan NIM 1 namanya masih tetap Aji. Oke, ini benar ya. Kemudian kode bergantung dengan NIM. Apakah benar kode bergantung dengan NIM? Di sini ada NIM 1 dengan nilai A, kemudian NIM 1 ada juga dengan kode B. Salah ya, tidak. Jadi kode tidak bergantung kepada NIM. Nilai bergantung kepada NIM. Apakah benar? Apakah nilai bergantung kepada NIM? Nilai A, NIM-nya 1. Kemudian ada nilai B, NIM-nya 1 juga. Berbeda ya, jadi ini salah. Ini tidak bergantung secara fungsional. Apakah matkul bergantung kepada kode? Kita lihat, agama kodenya A, bahasa kodenya B, agama lagi kodenya masih A, bahasa masih B. Benar ya, ini matkul bergantung kepada kode. Jadi setiap nilai X atau kode berhubungan dengan sebuah nilai Y, yang mana Y-nya adalah matkul. Jika kodenya A, maka itu udah pasti agama gitu ya. Jika B, maka udah pasti bahasa. Kemudian SKS kode. Apakah SKS ini ditentukan oleh kode? Kita lihat ya. 2 kodenya A, 4 kodenya B. 2 lagi kodenya masih A, 4 masih B, 2 masih A. Nah, benar ya. Ini SKS ini benar. Selanjutnya nilai kode. Apakah nilai bergantung kepada kode? Kita lihat ya, apakah nilai bergantung kepada kode. Nilai A kodenya A, nilai B kodenya B, nilai B kodenya A. Ini udah berbeda ya. Nilainya B kodenya 2 ya.
padahal nilainya masih B, jadi tidak bergantung ya. Ini salah. Apakah nilai bergantung kepada kode dan NIM? Kita lihat, jika nilainya A, maka kodenya A dengan NIM 1. Ya, benar ya. Jika nilainya B, akan bergantung kepada kode B dan NIM-nya 1. Seperti yang kita lihat, 1A nilainya A, 1B nilainya B. Benar ya, ini berbeda sama. Betul. Baik, selanjutnya itu kita mengumpulkan ketergantungan yang benar, atau yang ini yang saya checklist, dimana ada NIM nama. Sini saya beri nama dengan tabel mahasiswa. Kemudian ada KRS dengan NIM, kode, dan nilai. Ini ya, saya berikan nama dengan tabel KRS. Kemudian ada matkul. Di sini kode ini dapat kita sambungkannya. Kode menentukan matkul dan juga SKS. Nah, sini ada kode, matkul, SKS. Saya beri nama dengan tabel matkul. Baik. Ketiga tabel yang kecil di bawah ini udah memenuhi syarat tabel yang normal, yaitu syarat yang kedua, dependency preservation. Baik, selanjutnya adalah tahapan normalisasi. Tahapan yang pertama yaitu membentuk tabel tidak normal. Tahapan yang kedua membentuk tabel normal pertama. Tahapan ketiga membentuk tabel normal kedua. Tahapan keempat membentuk tabel normal ketiga. Tahapan kelima membentuk normal base code, normal form, atau BCNF. Baik, di sini saya ada contoh, yaitu contoh laporan manajemen, di mana datanya itu ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, kode staff, nama staff, kode dev, semuanya saya ambil ya. Total staff juga, rata-rata bayar, biaya semuanya. Langkah yang pertama tadi adalah ubah laporan ke dalam bentuk anomalies form, atau buat kolom untuk semua item dalam laporan. Masukkan data ke dalam table. Dalam contoh ini, data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek lain. Jadi dari contoh ini kita bentuk menjadi tabel yang tidak normal, dan hasilnya adalah ini. Ada KD proyek, nama proyek, sampai dengan biaya rata-rata, dan kita mendapat satu tabel yang masih belum normal atau tidak normal ya. Baik, kita lanjut ke langkah 2, yaitu membentuk tabel normal bentuk ke-1. Syaratnya atau caranya itu jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal, atomik, itu bernilai 1 untuk setiap baris. Jadi kita pastikan setiap tabel itu bernilai tunggal, dan jika bernilai jamak itu harus kita pisahkan. Kemudian syarat yang kedua itu hapus atribut yang berpotensi menyebabkan redundansi. Jadi atribut yang menyebabkan redundansi kita hapus. Kemudian ada identifikasi field kunci untuk tabel dan garis bawah. Kita harus menentukan primary key pada tabel kita supaya unik gitu ya. Kemudian ada hilangkan data yang bersifat perhitungan. Data yang bersifat perhitungan seperti tadi ada total staff. Ini dapat dengan menghitung berapa baris staff pada setiap proyek. Biaya rata-rata juga dapat kita dapatkan dengan menjumlahkan seluruh biaya per jam dan kita bagi dengan jumlah staff yang bekerja. Kemudian tambahkan additional informasi. Jika kita ingin menambahkan informasi tambahan lain, dapat kita tambahkan pada langkah 2 ini. Baik, hasil tabelnya itu seperti ini. Tidak banyak berbeda dengan tabel yang belum normal sebelumnya. Bedanya itu saya menghapus kolom KD staff yang ada di sini sama biaya rata-rata tadi. Itu sudah saya hilangkan. Kemudian saya menentukan field kunci atau primary key yang saya gunakan yaitu KD proyek dengan KD staff. Kenapa 2? Karena jika saya hanya menggunakan KD proyek, ini tidak cukup unik untuk mendefinisikan atau memberikan informasi pada barisnya. Contohnya di sini jika KD proyeknya adalah PC 010, nama staff yang bekerja itu Elaba. Kemudian di bawahnya lagi ada PC 010, nama staff yang bekerja Aweli. Nah,
Tentu saja dengan hanya menggunakan KD proyek, kita tidak dapat menentukan nama staff dan banyak kolom lainnya. Jadi saya menggunakan dua kolom di sini, yaitu KD proyek dan KD staff. Sebagai contoh, jika saya mengidentifikasi nama staff yang bekerja, maka saya membutuhkan PC 010 untuk KD proyeknya, S dengan KD staff S1001 yang bekerja adalah L Abah. KD proyek PC 010, KD staff yang bekerja S130, nama staffnya adalah Awil. Ini udah cukup unik ya, KD staff dengan KD proyek ini udah sangat cukup unik dan dapat mewakili kolom-kolom lainnya. Ini adalah hasil daripada langkah kedua, tabel bentuk pertama. Selanjutnya langkah ketiga itu membentuk tabel normal kedua. Syarat atau caranya itu jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama. Jadi kita pastikan tabel itu sudah memenuhi persyaratan tabel bentuk normal ke-1. Kemudian setiap atribut bukan kunci atau non-key bergantung fungsional sepenuhnya secara utuh kepada kunci utama atau primary key ya. Ini kita akan cek nanti. Kemudian ada menghilangkan ketergantungan parsial. Ini juga kita akan cek. Kemudian kita evaluasi atribut lain. Jika tunggal, maka satukan dalam satu tabel. Jika jamak, maka buat dalam satu tabel dengan primary key dari tabel induk. Kita pisahkannya, tabel dengan nilai tunggal sama jamak kita pisahkan. Baik. Ini tabel yang pertama itu tabel dengan nilai tunggal, itu KD proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya project. Ini nilainya tunggal ya. Jadi setiap satu proyek ya nama proyeknya satu, manajernya cuma satu, biayanya cuma satu juga. Oke, selanjutnya ada tabel yang kedua yaitu ini tabel proyek ya ini. Kemudian ada tabel proyek ini tabel proyek dengan kolom KD staff, nama staff, KD dev, nama dev. Kenapa seperti ini? Dan juga ada tabel staff dev. Oke, saya akan menjelaskan kenapa saya mengubah menjadi 3 kolom seperti ini. Fokusnya ada di sini. Setiap atribut bukan kunci non primary key harus bergantung fungsional sepenuhnya pada kunci utama. Oke, sini saya jelaskan. Yang kuning ini adalah kunci atau primary key, dan yang warna biasa ini adalah kunci non primary key atau bukan kunci. Jadi nama proyek ini bergantung sepenuhnya pada KD proyek, manajer juga bergantung sepenuhnya pada KD proyek, biaya proyek pun juga bergantung sepenuhnya pada KD proyek. Kemudian nama staff bergantung sepenuhnya pada KD staff, KD dev bergantung sepenuhnya pada KD staff juga, nama dev juga begitu. Semuanya bergantung kepada primary key ini yang kuning. Nah, untuk biaya per jam dia bergantung sepenuhnya kepada, tidak cukup kepada KD proyek atau KD staff saja. Itu harus 2 untuk menentukan biaya per jamnya. Jadi biaya per jam ini bergantung sepenuhnya pada primary key ini 2 ini. Itu ya. Dengan itu kita mendapatkan 3 buah tabel ya. Ini. Dan tabel ini sudah memenuhi bentuk kedua normal tabel. Langkah yang keempat yaitu bentuk normal ketiga. Syarat dan caranya itu jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua. Setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif kepada kunci primer. Baik, kuncinya di sini yaitu tidak memiliki ketergantungan transitif. Baik, jika saya lihat tabel bentuk 2 tadi, kita masih ada sedikit ketidaknormalan di sini, yaitu KD dev bergantung kepada KD staff. Tapi KD dev ini juga menentukan nama dev. Coba kita perhatikan KD dev L004 yaitu IT. Benar. Di sini di bawah juga L4 itu IT, L4 juga IT. Jadi KD dev ini menentukan nama dev. Ini dapat kita lihat ya, ini saling bergantung. Nama dev bergantung kepada KD dev,
KDD bergantung kepada KDD staff. Nah, ini namanya itu ketergantungan transitif. Nah, pada bentuk yang ketiga kita harus memecah tabel tersebut menjadi tabel tersendiri. Ini dia. Nama dep ini kita buatkan tabel baru ya, dengan primary key-nya itu KDDEP. Perubahannya cuma di situ aja. Nah, ini tabelnya. Oke, pada bentuk ketiga ini kita mendapat 4 buah tabel yang kecil-kecil dan sudah normal semua dan memenuhi persyaratan bentuk tabel yang ketiga. Baik, syarat seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa syarat tabel tidak normal itu yaitu harus memenuhi Boyce Codd normal form, atau setidaknya jika memang tidak bisa harus memenuhi bentuk ketiga tabel normal yaitu ini. Nah, dengan sampai di sini saja tabel kita udah dikatakan normal ya, udah cukup. Nah, jika memang masih belum cukup, dapat kita lanjutkan pada Boyce Codd normal form atau BCNF. BCNF yaitu sebuah relasi memenuhi syarat BCNF jika dan hanya jika setiap determinan dalam relasi tersebut adalah kandidat K. Determinan yaitu determinan ketergantungan fungsional adalah atribut atau sekumpulan atribut yang ada pada sisi kiri anak panah. Relasi BCNF tidak harus melalui 3NF terlebih dahulu. Pengecekan BCNF perlu dilakukan apabila relasi tersebut memiliki 2 buah komposit kandidat K atau lebih, dan sekurang-kurangnya ada sebuah atribut yang overlap. Pada contoh ini saya tidak sampai pada Boyce Codd normal form karena BCNF kita butuhkan ketika tabel kita memiliki 2 buah komposit kandidat K, di mana pada tabel saya hanya memiliki 1 komposit key yaitu KD staff dengan KD proyek. Nah, jadi saya tidak dapat lanjutkan kepada Boyce Codd normal form. Bentuk ketiga saja sudah cukup. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai normalisasi basis data. Mohon maaf jika ada salah pengertian maupun salah kata. Terima kasih.